Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah hampir 3 bulan kita tidak melaksanakan ibadah di gedung gereja ini, banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami banyak hal yang diizinkan oleh Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Kita masih dalam masa PPKM meskipun sudah dilonggarkan, tetapi dengan berbagai pertimbangan Majelis GKJ Beringin memutuskan untuk mulai hari ini Minggu tanggal 29 Agustus kita mulai melaksanakan ibadah secara tatap muka di semua wilayah. Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah hidup yang sungguh beribadah. Hidup yang sungguh beribadah. Dari tema ini bertujuan agar jemaat dapat menghayati dan merasakan buah dari hikmat yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing sehingga melahirkan kesukacitaan. Itu tujuan yang hendak dicapai dari khotbah pada pagi hari ini. Dasar bacaan leksionari, bacaan pertama dari kitab Kidung Agung pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 13. Tanggapan dari kitab Mazmur 45 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Bacaan yang kedua dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Sedangkan bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8, 14 dan 15 serta 21 sampai dengan 23. Saya fokus pada bacaan yang ketiga dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dilanjutkan dengan 14 sampai dengan 15 dan 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat dan adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini
timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Hidup yang sungguh beribadah. Tema ini mengandung maksud lain, artinya ada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang percaya tidak sungguh. Harus kita akui, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang belum memahami dan menjalani ibadah dengan benar. Kita harus mengakui itu. Dan inilah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengakibatkan orang Kristen itu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Orang Kristen tidak mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Orang Kristen tidak bertumbuh dan tidak mengalami kesukacitaan. Karena belum memahami ibadah dengan benar. Maka pada pagi hari ini melalui tema hidup yang sungguh beribadah, kita akan belajar tentang ibadah yang benar dan sungguh, sehingga kita bisa mengalami perubahan, kita bisa mengalami pertumbuhan, kita mengalami pembaharuan yang pada akhirnya kita merasakan kesukacitaan dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, kata ibadah itu ada dari tiga bahasa yang berbeda. Dari bahasa Ibrani, avodah atau abudah. Dari bahasa Yunani, latreia atau liturgia. Dan dari bahasa Arab, ibadat atau ibadah. Secara ringkas, kata ibadah ini berarti bekerja atau melayani. Jadi bukan pasif ya. Bekerja atau melayani. Sedangkan kata ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan peraturan atau menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu kata ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, makna ibadah yang sebenarnya itu adalah pekerjaan atau aktivitas hidup sehari-hari yang senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Aktivitas atau pekerjaan sehari-hari yang senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita bandingkan dengan arti dan makna ibadah yang sesungguhnya, kita bandingkan dengan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama yang menjadi dasar. Nah, mempersembahkan tubuh itu artinya totalitas. Jadi totalitas kehidupan kita, seluruh aspek dalam kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan, bukan sekedar tubuh secara fisik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 tadi, ada 3 unsur yang penting di dalam kata ibadah yang sejati. Yang pertama adalah hidup. Hidup itu bukan mati, ya, atau tidak mati. Nah, ini adalah sebuah pembaharuan pengertian tentang
persembahan di masa perjanjian lama. Kita mengenal kata korban bakaran. Jadi pada saat perjanjian lama, ajaran yang diterima oleh orang-orang Israel pada saat itu, untuk penebusan dosa, mereka harus mempersembahkan hewan kurban. Dengan sebuah konsep, dosa itu dilimpahkan kepada hewan yang dikorbankan. Dan hewan itu harus mati. Sehingga yang memberikan persembahan itu tetap hidup. Itu konsep korban bakaran. Nah, pada saat perjanjian lama, yang dikorbankan itu adalah mati. Tetapi konsep di dalam perjanjian baru, persembahan itu adalah hidup. Nah, hidup di sini berarti bukan sesuatu yang mati. Dan hidup di sini juga berarti hidup yang baru. Karena apa? Kita mengetahui bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya, kita sudah menerima penebusan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita meninggalkan kebiasaan dan tata kehidupan yang lama, menuju dan memasuki kehidupan yang baru. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam memberikan persembahan tubuh kita, totalitas di dalam hidup kita, persembahan yang hidup. Persembahan hidup baru itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yang kudus. Kudus kita tahu artinya tulus, suci, tidak cemar. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apakah ada persembahan yang tidak kudus? Tentu ada. Kudus di sini dimaksudkan bahwa orientasi persembahan kita adalah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan itu berpusat pada Tuhan. Apa yang ada pada kita, baik itu hidup maupun kehidupan kita, ataupun juga mungkin harta atau barang yang kita miliki, itu bersumber dari Allah. Nah, untuk itu persembahan yang kudus ini juga harus bermotivasi, berorientasi pada Tuhan, bukan demi kegagahan atau kemegahan diri kita. Ini harus kita sadari. Jadi kalau kita memberikan atau mempersembahkan atau melakukan sesuatu, orientasi kita adalah kemuliaan Tuhan, bukan untuk kegagahan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, berkenan kepada Allah. Artinya apa? Persembahan kehidupan yang baru kita wujudkan di dalam kehidupan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, maka kita harus memberikannya atau menghaturkannya kepada Tuhan itu dalam ketulusan, dalam kejujuran, dengan penuh tanggung jawab. Karena kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Totalitas kehidupan kita dari segala aspek yang kita miliki, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, mari Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, dari bacaan kitab Injil Markus pasal yang ke-7, kita belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang menemui Tuhan Yesus pada saat itu dan menegur Tuhan Yesus. Dikisahkan tadi di dalam ayat yang pertama dan seterusnya, ada segerombolan orang Farisi dan juga beberapa orang Yahudi. Jelas orang-orang yang menemui Yesus pada saat itu bukan orang sembarangan. Orang Farisi itu adalah pengajar atau guru. Sedangkan ahli Taurat itu kita tahu, ahli Taurat itu orang-orang yang memang bergelut untuk hukum Tuhan. Nah, mereka menemui Tuhan Yesus. Karena apa? Karena melihat beberapa murid Tuhan Yesus pada saat makan itu dikatakan di sini makan dengan tangan najis karena tidak dibasuh terlebih dahulu. Dijelaskan tadi ada beberapa tradisi atau kebiasaan atau adat istiadat juga yang dipegang dan dilakukan dengan ketat sekali oleh orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi.
Ya, di antaranya adalah membasuh tangan sebelum makan dan juga membersihkan diri sebelum makan setelah bepergian dan beberapa hal lagi. Nah, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi itu tahu bahwa murid-murid yang mengikuti pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Maka dia menegur Tuhan Yesus. Kenapa murid-muridnya makan dengan tangan najis? Harapannya dia mencari kelemahan atau titik lemah dari Tuhan Yesus. Tetapi justru jawaban Tuhan Yesus sangat menampar mereka. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Coba, kalau kita yang mengatakan atau kita berdiri sebagai orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat pada saat itu menegur seseorang dengan harapan orang itu akan diketahui kelemahan dan kekurangannya. Tetapi pada akhirnya jawabannya justru menampar kita. Inilah yang terjadi di dalam peristiwa itu. Justru Tuhan Yesus mengatakan dengan keras bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Tuhan Yesus mengutip kitab Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jelas sekali tadi bahwa mereka tahu persis tentang hukum Taurat. Mereka tahu persis apa yang tercatat dan tertulis serta tersirat di dalam Taurat Musa. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan justru mereka lebih berpegang atau lebih mempercayai tradisi atau adat istiadat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka kepada mereka, dan justru ironisnya mereka menempatkan firman Tuhan itu di bawah adat istiadat. Mereka menghakimi murid-murid, beberapa murid Yesus yang tadi dikatakan makan dengan tangan najis. Tolok ukurnya adat istiadat, bukan firman Tuhan. Inilah ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, yang dengan keras ditegur oleh Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Karena mereka mengetahui persis apa yang tercatat, tertulis dan tersirat di dalam hukum Tuhan, tetapi justru menempatkan hukum itu menjadi yang nomor 2, di bawah adat istiadat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus itu menegur mereka dengan keras, Tuhan Yesus menunjukkan kebenaran tentang kenajisan. Tuhan Yesus menunjukkan kebenaran tentang kenajisan di dalam ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Mengapa demikian ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan? Makanan yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk di dalam perut. Setelah selesai dalam proses di dalam tubuh, sisa makanan itu dibuang. Artinya tidak sampai berdampak pada hati. Sedangkan jelas sekali bahwa segala kejahatan itu munculnya dari hati. Perkataan kita itu didasari dari hati kita. Tindakan kita itu juga berdasar dari isi hati kita. Maka inilah yang dikatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kiranya
kita memperjelas kaitannya dengan apa yang disampaikan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena jangan sampai kita memiliki pemahaman bahwa semua adat istiadat itu buruk. Di sini, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa semua adat istiadat itu buruk. Kalau kita memperhatikan adat istiadat yang dilakukan, membasuh tangan sebelum makan, itu sangat baik. Bahkan lebih ketat lagi sekarang, masuk ke gedung gereja saja kita harus membasuh tangan. Artinya sebenarnya adat istiadat ini tidak buruk, tetapi baik untuk kesehatan. Mencuci perkakas-perkakas sebelum dipakai itu juga sangat baik demi kesehatan kita. Bukan itu yang dikritik, bukan itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus, tetapi hati mereka, motivasi mereka di dalam melakukan dan menerapkan adat istiadat itu dalam kehidupan. Seseorang dihakimi dengan tolok ukur adat istiadat. Sedangkan mereka tahu bahwa ada firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan pengetahuan bagi mereka. Dan hukum Tuhan itulah yang seharusnya menjadi dasar di dalam melakukan, menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Nah, jadi bukan adat istiadatnya yang ditegur dalam konteks ini, tetapi hati mereka, ya, motivasi mereka, dasar mereka di dalam menjalani hidup itu justru menempatkan adat istiadat di atas firman Tuhan. Nah, inilah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang diajarkan justru, yang diturunkan kepada anak cucunya justru adat istiadat yang paling atas. Nah, inilah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus dengan keras, sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah yang sejati tidak berhenti pada kebaktian atau liturgi. Kita mengenal kata ibadah yang sering kali kita lakukan, dan mungkin pemahaman kita terbatas sampai dengan ibadah itu berhenti pada saat kita melaksanakan kebaktian liturgi. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga karena pemahaman kita yang demikian, kehidupan yang kita jalani itu sudah terlepas dari liturgi yang ada di dalam gereja. Kalau setiap saat kita menerima hukum Tuhan, setiap saat kita menerima pembaharuan melalui kebenaran firman Tuhan, itu hanya kita terima berhenti di tempat ibadah. Sedangkan di luar tempat ibadah, kita menjalani kehidupan mungkin seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Bisa saja terjadi atas kehidupan kita. Ibadah yang sejati itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ibadah yang sejati tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita memperhatikan dengan sungguh, setelah pembacaan firman, kita mengatakan berbahagialah orang yang mendengar, menerima, menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Atau di akhir ibadah, kalau kita membaca sebuah renungan atau mungkin sebuah rekomendasi, ya, selamat merenungkan. Artinya apa? Mari kita koreksi diri kita, kemudian kita introspeksi apakah kehidupan yang kita jalani itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap kali melaksanakan ibadah, itu menyatakan atau merekomendasikan untuk kita itu menjalankan firman itu dalam kehidupan. Ibadah yang sejati tidak berhenti di tempat ibadah, tetapi di seluruh sisi kehidupan kita. Karena pada prinsipnya tadi adalah ibadah yang sejati itu adalah seluruh
karya atau pekerjaan, kegiatan keseharian kita yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian secara praktis, Yakobus menyampaikan sebuah pesan bagi kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus juga menyampaikan tentang ibadah, yaitu melaksanakan aksi kepedulian dalam hal ini. Artinya ini menguatkan kepada kita, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh sisi kehidupan kita merupakan ibadah kepada Tuhan. Nah, maka Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah memahami ibadah yang benar, kalau kita sudah mengerti arti dan makna dari kebenaran ibadah, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita akan mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami pembaharuan di dalam hidup kita setiap kali kita mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang menjadi tolok ukur dalam perilaku hidup kita. Pada akhirnya, kalau kita benar-benar melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kehidupan ibadah kita, kita akan merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pokok dan inti dari tema hidup yang sungguh beribadah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita menjalani kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan beribadah yang sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.